Apakah budidaya ikan lele bisa kita lakukan di media galon dan apakah ikan lele yang kita budidayakan di media galon itu pertumbuhannya bisa besar? Saya akan jelaskan dalam video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang proses awal tebar bibit ikan lele di media galon dan juga proses perawatan dari awal hingga sampai panen. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran mengenai tentang proses budidaya ikan lele di media galon, apakah bisa kita budidayakan di media galon dan berapa lama jangka masa panen untuk ikan lele yang kita budidayakan di media galon? Saya akan jelaskan dalam video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum paham ya, yang kemarin sempat bertanya mengenai tentang budidaya ikan lele, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak salah paham ataupun tidak bertanya-tanya terus ya. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah mengenai tentang proses awal tebar. Dalam proses tebar bibit ikan lele ini ya, ada beberapa hal yang harus teman-teman wajib ketahui. Ketika teman-teman membeli bibit ikan lele, pastikan ketika membeli bibit ikan lele, pastikan bibit tersebut dalam kondisi yang sehat ya. Nah, ciri bibit ikan lele yang sehat itu kita bisa ketahui dari gerak ikan lele yang kita lihat itu agresif, itu menandakan ikan sehat. Nah, yang kedua, pastikan tidak ada bagian tubuh ikan lele yang luka ataupun ada bintik atau bercak merah ya. Karena jika ada luka, walaupun sedikit ya, itu bisa diindikasikan sebagai penyakit ataupun jamur. Nah, pastikan ketika teman-teman membeli bibit ikan lele, belilah pada pagi hari ataupun sore hari, karena kita waktu tebar bibit itu pagi dan sore hari, itu jadwal yang bagus untuk kita lakukan tebar bibit. Nah, kenapa kok tidak siang hari? Karena pada siang hari suhu cenderung akan jauh lebih ekstrim ya. Apabila dia musim panas, biasanya suhu akan cenderung hangat sehingga proses adaptasi ikan lele itu akan jauh lebih lama ya. Nah, kalau malam hari bagaimana Bang? Mungkin teman-teman yang bertanya. Kalau malam hari itu akan jauh lebih bagus ya, karena adaptasinya dia kondisi lingkungan dia tenang dan juga kondisi air tetap cenderung stabil ya. Nah, dalam proses awal tebar ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pada teman-teman supaya ikan tidak stres ataupun sakit ya ketika kita awal tebar budidaya ikan lele di media galon. Nah, yang pertama, ketika ikan baru ditebar, saya sarankan teman-teman ya, letakkanlah media galon ini di tempat yang teduh ya. Kalau memang tempatnya mungkin ya, kalau tempatnya teman-teman itu panas, saya sarankan kasihlah penutup, bisa menggunakan kardus, triplek dan lain sebagainya. Intinya ada penutupnya atau peneduh ya. Nah, kenapa kok saya sarankan untuk dikasih penutup? Karena media galon ini dia transparan teman-teman ya, dia transparan sehingga jika tidak dikasih penutup itu bisa mengakibatkan overheat ya. Apabila siang hari ya, dia nanti cenderung suhu akan hangat ataupun panas, sehingga bisa membuat bibit ikan lele itu mati karena kepanasan ya. Nah, setelah kita sudah meletakkan media di tempat yang teduh, yang berikutnya adalah berikan pakan pada bibit ikan lele itu sehari 3 kali ya teman-teman, sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam hari. Itu jadwal yang tepat untuk memberikan pakan untuk ikan lele. Pada pagi hari, kenapa kok tidak siang hari ya? Mungkin teman-teman ada pertanyaan, nanti saya akan jelaskan ya. Pada pagi hari ini untuk pH dia akan cenderung lebih stabil dan juga suhunya akan tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin, dia stabil ya. Apabila teman-teman memberikan pakan pada siang hari itu bisa memicu penyakit yang namanya aeromonas ataupun lendir lepas ya, karena suhu cenderung ekstrim panas ya, dan ikan lele ketika dia kasih pakan dia tentunya kan berada di atas ya, dan itu bisa mengakibatkan ikan lele terkena moncong putih ataupun aeromonas teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman hindari pemberian pakan pada siang hari. Nah, untuk sore hari kita kasih dengan pakan jumlah yang sesuai ataupun standar aja, jangan terlalu banyak lah. Pakan yang maksimal itu kita kasihkan pada malam hari. Jadi takaran ya, ini sebagai perbandingan teman ya. Pada pagi hari semisal kita kasih sepucuk sendok ya, mungkin kita waktu sore hari kita kasih setengah pucuk sendok ya, setengah bagian ya. Lalu malam harinya kita kasih sepucuk sendok lebih ya.
Jadi takarannya itu sebenarnya sedikit banget teman-teman. Jadi saya untuk memperkirakan, karena saya tidak ada takarannya, jadi susah ya. Karena saya memberikan pakan itu berdasarkan kemauan ikan tersebut. Kalau ikannya sudah kenyang ya sudah, tapi kalau masih lapar saya tetap kasih ya. Jadi seperti itu supaya pertumbuhannya lebih cepat. Nah, dalam video ini yang teman-teman lihat ini bibit ikan lele di usia 1 bulan 1 minggu kalau nggak salah teman-teman ya. Ini dari awal tebar ukuran 34 ya, seperti dalam video yang tadi ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele yang di media galon seperti ini, teman-teman wajib memperhatikan proses dalam penggantian air. Nah, proses dalam penggantian air ini kita lakukan seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita lakukan proses pergantian air. Nah, dalam proses penyortiran pun kita lakukan seminggu sekali. Dan juga dalam seminggu sekali itu kita juga harus melakukan pengurangan jumlah ya. Misal contoh dalam video ini kan ada kurang lebih sekitar 7 ekor ikan lele ya. Yang semula masih kecil itu saya isi kurang lebih sekitar 15 ekor. Nah, kenapa kok tidak saya biarkan 15 ekor terus sampai besar? Nah, karena kalau saya biarkan 15 ekor itu sampai besar, itu biasanya maksimal besarnya itu segini teman ya. Ini ukurannya kalau nggak salah itu sekitar 2 jarian ya. Itu kurang ya, 2 jari kurang lah. Nah, anggap aja 1 jempol kaki ya ini yang ada dalam video ini. Nah, apabila kita tidak mengurangi jumlahnya, ikan tidak akan mau tumbuh besar karena ruang lingkup terlalu sempit, dan juga nanti persaingan dalam pakan pun akan terjadi sehingga bisa mengakibatkan kanibalisme dan juga ikan akan kuntetan ya. Nah, ada juga dari teman-teman yang berkomentar, kenapa tidak diisi 5 ekor dari awal tebar Bang? Nah, ini sangat bagus sekali karena supaya teman-teman tahu ya. Kenapa saya tidak isi 5 ekor dalam 1 galon dari awal? Kenapa kok yang dari awal itu saya isi 15 ekor? Karena ini teman-teman sebagai mungkin nanti akan berpikir ya. Ketika kita isi 5 ekor dari kecil, mungkin ukuran 35 ataupun 46, jumlah galon yang kita gunakan tentunya akan jauh lebih banyak. Jadi dalam proses pergantian air kita akan jauh lebih ribet ya, ataupun jauh lebih apa ya istilahnya, pekerjaan itu jauh lebih lama ya dalam pembersihan. Nah, itu pun masih kita lakukan proses penyortiran, sehingga ketika kita tidak melakukan proses penyortiran itu bisa mengakibatkan ikan kanibal ya. Jadi walaupun kita isi 5 ekor, kita tetap harus sortir ikan tersebut ya. Jadi seperti itu teman ya. Nah, setelah kita isi 15 ekor, kita kurangi 13 ekor dan 11 ekor dan seterusnya ya. Sampai yang tersisa itu di galon itu isinya 4 atau 5 ekor. Nah, untuk teman-teman mungkin ingin tebar 5 ekor per galon itu terserah ya. Itu akan jauh lebih bagus sebenarnya teman-teman, karena dia pertumbuhannya akan lebih maksimal karena ruangnya itu longgar ya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu ya kita waktu mengganti air itu kan tetap harus seminggu sekali dan kita harus bersihkan ya. Karena jika kita tidak bersihkan, amonia yang menumpuk di galon itu bisa menimbulkan penyakit ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini ya, mungkin media yang teman-teman gunakan ada yang tidak dipotong ataupun ada yang dipotong seperti yang dalam video ini. Nah, alasan kenapa saya potong karena ketika galon tidak dipotong, proses dalam pembersihan galon tersebut itu akan jauh lebih susah ya teman. Jadi kita harus wajib memotongnya supaya dalam proses pembersihan itu jauh lebih mudah ya. Dan mungkin teman ada juga yang bertanya, Bang, itu jangka masa panennya itu berapa bulan sih Bang kalau kita budidayakan di media galon? Nah, dalam proses budidaya ikan lele di media galon sebenarnya sama aja, hampir sama lah dengan kita budidayakan di kolam terpal ataupun di kolam tanah. Intinya itu adalah proses perawatan air dan juga pemberian pakan. Nah, apabila teman-teman malas dalam memberikan pakan ataupun mengganti air, itu bisa mengakibatkan ikan tersebut itu kuntetan atau tidak mau besar ya. Jadi mungkin rata-rata dari teman-teman itu kalau awal mencoba itu rajin memberikan pakan, mengganti airnya itu rajin. Tapi kalau sudah selang 3 minggu, 1 bulan, pasti akan timbul rasa malas ya. Nah, itulah yang nanti akan menjadi faktor, wah ini ikan lele di galon ini nggak bisa besar, ini hoax ternyata ya. Jadi seperti itu.
Tapi kalau teman-teman mengikuti tips dan saran dari saya, eee, insya Allah pasti akan bisa besar ya, dan ini sudah saya praktekkan itu kurang lebih sekitar 3 kali ya. Bahkan, mertua saya pun juga mempraktekkan hal yang serupa, bisa panen sekilo isi 8 ya. Itu maksimal ya teman-teman ya. Dan untuk, eee, media galon ini itu kita bisa gunakan sampai berkali-kali ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini ataupun kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman, dan semoga untuk teman-teman yang mempraktekkan budidaya ikan lele di media galon itu diberikan mudah dan berhasil.